Yang kedua, itu adalah kesadaran. Kesadaran ini, kalau misalkan saya analis penilaian saya, kesadaran ini kalau teman-teman ini kan di sini ini ya pendidikan kan berbiasa dengan taksonomi Bloom, ada yang namanya kognitif, afektif, dan psikomotor, pengetahuan, sikap, dan perilaku. Nah, kesadaran ini lebih kepada sikap. Kesadaran itu dibangun oleh dua hal. Pertama, kemauan. Yang kedua itu adalah kemampuan. Ini sedikit tinggi karena ada effort, ada usaha yang lebih, bukan sekedar tahu. Percaya ilmu ya Anda kuliah dengerin, lihat YouTube dengerin, kajian dengerin, ya udah, hanya sebagai pengetahuan saja. Tapi kalau udah masuk ke sana, di sana ada yang karena mengintrospeksi. Nah, ini jadi penting bahwa aktivitas introspeksi, aktivitas muhasabah ini menjadi penting. Karena ini akan menentukan kita itu maju kepada kesadaran yang nantinya apakah kita punya kemauan, mau atau tidak, atau kita punya kemampuan. Jadi, karena kalau tidak bermuhasabah, kita nggak akan tahu bahwa kita tuh mau, punya kemauan, dan juga punya kemampuan. Jadi, misalkan bahwa untuk untuk minum itu berarti Anda itu harus punya, saya mau untuk menyelesaikan lapar ini, kan harus ada gitu kan, ini kan bahasa lagi yang itu boga, itu maksudnya tuh kahayang itu boga gitu tadinya. Jadi boga kahayang tuh sih gitu, karena kahayang kan biasanya itu lewat dari menghayang, lewat dari evaluasi itu peluangnya tinggi, bisnis sudah maju lah. Beda kalau pengetahuan saja tidak ada yang namanya unsur-unsur kahayang. Tidak ada masalah. Tiga tahun kuliah itu. Pada paksa. Suasananya kemarin saya ada orang nurutan kahayang kolot, tapi kahayang. Cuman masih belum bebas. Jadi bukan berdasarkan keinginan diri sendiri, tetapi masih di atas. Kalau dalam konteks ini adalah diri sendiri, hayang. Yang kedua, ini adalah masalah kemampuan. Terkadang hayang ayah kemampuan nggak ada, pas pelaksanaan itu jadi riweuh. Lamun dari bahasa manajemen itu adalah, atau misalkan di dalam teknologi, berikanlah sesuatu tersebut kepada ahli. Maksudnya bisa jadi misalkan Fadlan boga kahayang boga duit di imahna eta loba nu mana pula. Secara pengetahuan wah benar orang butuh duit ya, hayang yang duit harus termasuk di urusan. Iya nanti ayah ulah bernyali kok gitu saya sukses kalau malah bisnis malah modalan dengan batur itu bisa tuh
tapi teboga kemampuan hancur gitu gue kan kumaha ya tuh nya karena saya kan boga kahayang bener mana boga kahayang kan ya bener gitu tapi kalau misalkan kemampuan itu dibarengan dengan kemampuan namanya itu bijak kadang kalau misalkan orang mau kita kalau melihat di kongres itu boga kahayang tapi kemampuan jadi kan mau gitu atau di sidang-sidang atau misalkan pas di materi ya, di angka atau di materi persidangan kan gitu jadi ya saya juga dulu sama seperti itu gitu jadi kuliah ya silakan berdiskusi kan gitu ya oke presentasi gitu batur kelompok batur gitu. Jadi di debatnya itu lain tentang substansi yang didiskusikan tapi namun metode pemacarana menyampaikan dan mengatur diskusi nah, karena kita bisa jadi kita tidak memiliki kemampuan ini jadi penting. Jadi kemauan lebih kepada energi kita, kemampuan lebih kepada skill. Gitu. Bahwa orang niat benar gitu kan. Misalkan orang ingin berdakwah. Oke, itu kan kita naik panggung beri dia kebenaran niatnya mah benar. Ya, niatnya benar. Tetapi kita tidak bijak atas ketidakmampuan kita. Ya. Jadi, ini urusannya lain urusan benar atau salah. Tapi urusannya bijak atau tidak bijak. Karena kebijaksanaan itu lebih tinggi levelnya dibandingkan pengetahuan. Makanya kalau misalnya di ujung-ujungnya yang namanya filsafat, terus arti kata itu filosofia. Filosofia itu adalah cinta kebijaksanaan. Padahal itu filosofi. Nah, ada cinta kebenaran. Iya. Cinta kebijaksanaan karena di atas ilmu, di atas kebenaran itu ada yang namanya kebijaksanaan. Jadi bicara bijaksana itu adalah bicara pas waktunya. Nah, bicara masa kebijaksanaan pasti berhubungan dengan ilmu, berhubungan juga dengan yang tepat. Jadi kalau saya tadi dihubungkan adalah tugas kehambaan dan tugas kemanusiaan, artinya harus seringkali Anda berhubungan dengan dua tugas ini. Agar apa? Agar kalian bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan pengalaman untuk bermuhasabah yang ujung-ujungnya kita akan mendapatkan kita nanti menghasilkan energi yang kaya dan kita tahu kemampuan kita juga. Ya. Oke. Rasa dua. 3. Ini belum menjawab. Ini belum menjawab. Belum bergerak. Yang ketiga itu adalah maksud kebaikan itu ini kan baru sifatnya itu masih kena di diri ya. Orang boga kahayang, orang boga kemampuan. Tidak akan menjadi sebuah kebaikan kalau tidak di sarwa gampang banget. Ya, ayam kan ayam berarti ya, tuh orang Bogor, iya, yang di Bogor ayam, ya, kemampuan, di setting gobalan, setting gitu kan, ada tawani saja, ditulis, ya kan, begitu ditengen, maksudnya ngawan, ya. Bila perlu, baliknya semua gimana ya? Hobi kan mikir kan.
Itu dapat. Jadi kebaikan. Misalkan jadinya, wah kapal, aya kahayang jeung bersodako, duit aya, ya, tapi kurang ke sodako-sodako. Jadi kebaikan tuh. Jadi level. Jadi kalau tadi misalkan kenapa sih kita gerbong kita ini, jamaah kita ini, katanya tidak terkesannya itu kenapa? Bisa jadi kita terjebak di urusan ilmu, terturun di urusan kepercayaan, kepercayaan, kemampuan dan kebaikan. Jadi kebaikan, amal baik. Jadi terjebak di. Terakhir, ini adalah perbaikan. Nah, ini adalah muhasabah. Ketika kita sudah melakukan, artinya kita menjadi perlu apa yang sudah kita lakukan, bukan untuk riak, bukan. Tetapi ini adalah muhasabah agar ke depan itu lebih baik. Apakah yang sudah apakah kita bersedekah itu di wilayah tersebut sudah cukup atau tidak? Kalau tidak, bagaimana caranya? Apakah untuk diri sendiri bisa? Masih bisa mampu atau tidak? Misalkan di sana ada 10 anak yatim, tapi kita baru misalkan kemampuan secara pribadi 2, berarti ayah sesakan dalam kan evaluasi dulu ada apa namanya? Cuma cara kau kurang aja kan udah saja. Nah itu ada yang namanya perbaikan, meningkatkan, meningkatkan cahaya. Oke, dia meningkatkan kemampuan cahaya orang menurut sana ada apa? Kalau dina kemampuan orang biasa itu boga itu dua bisa jadi yang sorangan. Maka berarti orang perlu meningkatkan kemampuan orang agar diri kita itu mampu bersedekah lebih. Yang tadinya 2 jadi 4. Bisa gitu. Kamu tuh bisa kayak itu ngajarkan bagus. Ini pentingnya perbaikan terus. Tadi tanya keterangan. Agar apa? Agar yang kita lakukan hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin. Maka kita tergolong pada orang-orang yang beruntung. Untuk Anda Yunda Haimi se-Indonesia, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya.